kepala cabang saya bilang, Andre, dia bilang, dimanapun kamu berada, jangan khawatir kamu tidak jadi apa-apa. Berarti apakah pilihan yang sulit juga ketika waktu itu memutuskan untuk meninggalkan Stinky? Dan saya masuk menjadi salah satu nominasi aktor terbaik FFI. Saingan saya Anjasmara dan Pak Deddy Mizwar. Dan yang menang. Mau nggak mau akhirnya kepala cabang bilang, Andre harus milih. Resign atau terus di sini. Tapi ya begitu kondisinya. Ya akhirnya saya sholat istiqoroh, saya minta petunjuk sama Allah, harus pilih. Akhirnya saya pilih berhenti dari kerja. Dan fokus. Saya fokus di musik. Stinky. Pertanyaannya, kenapa kok milih musik? Kenapa nggak milih kerja? Udah jelas-jelas kerja tiap bulan dapat penghasilan. Karena dari kecil jiwa saya memang di seni, di musik. Jadi ketika tanya dalam diri saya lebih berat kemana? Saya lebih suka yang fun, yang hibur, yang seni karena saya suka itu. Kalau dikerjakan ya udah lu masuk kerja, ngabdi kepada perusahaan, sore pulang gitu setiap hari gitu. Nah saya nggak mau gitu, saya nggak mau begitu. Saya pengen yang bisa lepas gitu. Akhirnya saya pilihlah musik. Walaupun belum tahu pada saat itu sukses atau enggak, pokoknya pilih aja dulu. Iya. Pilih dan diyakini dan dijalani. Gitu. Kepala cabang saya bilang, Andre, dia bilang, dimanapun kamu berada, jangan khawatir kamu tidak jadi apa-apa. Kamu terus di bank, belum tentu kamu berhasil. Tapi kamu misalnya pilih di musik, kalau kamu fokus bisa jadi berhasil di sana. Atau sebaliknya. Semua itu ada di kamu sendiri. Seberapa kuat niat kamu, udah seberapa keras perjuangan kamu untuk mencapai hasil. Tapi kadang sulitnya hidup itu adalah untuk membuat pilihan yang tepat. Membuat pilihan yang tepat itu memang sulit. Saya juga bimbang, oh iya juga ya di pekerjaan saya udah jelas tiap bulan dapat gaji. Di Stinky ini kan baru mulai nih, belum tentu kedepannya bisa bisa menjanjikan kan, apalagi di dunia entertainment kan kadang-kadang naik turun. Tapi saya pilih, saya bilang saya bisa dan saya cinta. Nah ini kuncinya, saya cinta sama pekerjaan saya. Ya udah masuk di situ. Berarti apakah pilihan yang sulit juga ketika waktu itu memutuskan untuk meninggalkan Stinky? Kalau meninggalkan Stinky itu sebetulnya enggak frontal, maksudnya enggak, gue keluar enggak. Jadi ada proses dan meninggalkan itu smooth banget. Enggak yang langsung dipilih karena pada saat itu ketika saya berjalan dua, lama kelamaan akhirnya alam berperan juga alam. Dia memutuskan untuk lama-lama akhirnya pisah sendiri gitu. Baru saya mulai setelah benar-benar sudah pisah, saya baru bilang bahwa saya memutuskan keluar dari Stinky. Tapi kadang memang sometimes di hidup itu seperti itu ya. Maksudnya kita hidup itu kan berubah dan kadang-kadang keadaan berubah, situasi berubah, prioritas berubah, jalan hidup juga berubah. Dan memang sometimes kita juga harus berani melepaskan sesuatu yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Yang pada saat itu sebenarnya belum kelihatan apa. Itu misteri kehidupan. Luar biasa sih. Tapi kembali lagi yakin. Kalau kita yakin insya Allah sih. Iya. Kita yakin kita bisa. Dan tentu saja konsekuen dengan resiko apapun yang kita dapatkan. Kalau memang ternyata kita failed, ya udah itu pilihan kita. Tapi setidaknya kita berani mengambil keputusan. Cuman kalau bisa jangan fail dong. Betul. Gitu. Tapi dari situ terus ke OVJ? Dari musik saya ke sinetron dulu. Main sinetron dulu. Lama saya main sinetron. Iya. Terus main film juga. Main film. Kiamat Sudah Dekat. Sinetron saya juga Kiamat Sudah Dekat. Jadi Kiamat Sudah Dekat itu sinetron. Itu booming, rating 1. Pokoknya acara terfavorit lah pada waktu itu. Sampai diundang Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun 2004 ke istana. Diberikan penghargaan sama beliau karena sinetronnya bagus banget. Menginspirasi. Nah setelah sinetron. Aku gak nonton karena aku udah di Singapura. Iya. Tapi nanti kita cari lagi. Boleh. Nah 2005 saya menikah. Pak Presiden SBY pun datang ke pernikahan saya. Wow. Gitu. Karena tadi rentetan dari apresiasi si Kiamat Sudah Dekat ini. Selesai sinetron bikin film 2006. Dijadikan film sinetron itu. Booming juga. Dan saya masuk menjadi salah satu nominasi aktor terbaik FFI. Saingan saya Anjasmara dan Pak Deddy Mizwar. Dan yang menang Pak Deddy Mizwar. Senior harus ya. Dia guru saya gitu. Tapi untuk bisa bersanding bersama mereka itu kan udah kebanggaan banget. Masuk nominasi aja udah bangga. Artinya dalam sejarah hidup saya pernah loh menjadi aktor, masuk nominasi aktor FFI lagi. Ada tuh piagamnya. Kalau nanti Mary mau lihat boleh di-shoot. boleh. Gitu. Iya, tapi paling ganteng tetap Mas Andre. Aduh, thank you. Selesai itu film, barulah saya terjun ke
dunia komedi. Oke. Tapi sebelum itu sebenarnya serius-seriusan ya, nggak ada lucu-lucunya kan? Lucu-lucunya. Tapi kalau teman-teman yang tahu saya sehari-hari, saya orangnya memang ngocol gitu, suka iseng, suka bercanda gitu. Iya. 2006 selesai film, saya masuk ke komedi. Namanya Ngelenongnya acaranya tuh, acara pagi di Trans TV bareng Deswita, Irfan Hakim, Bedu, Ferry Mariadi, Yulia Rahman, Adul dan almarhum Big Diki. Mereka semua bukan pelawak, saya pun juga bukan pelawak, tapi dijadiin satu namanya Ngelenongnya Betawian gitu. Stripping 3,5 tahun, acaranya favorit. Nah disitulah mulai terasah komedi, walaupun garing, gak lucu-lucu banget. Orang dari model, toto jadi pelawak ya kan. Tapi kalau dilakukan setiap hari, itu kan stripping kan, setiap hari kan. Itu jam terbang terus-terus diasah, lama-lama juga udah jadi natural. Iya, akhirnya mulai dapat pengetahuan komedi walaupun belum 100%. Begitu selesai 3,5 tahun, 2009 acara itu bungkus. Tapi setelah bungkus, alhamdulillah lagi Allah kasih rezeki buat saya. Gak pakai break dulu, langsung saya diambil, masukin ke Trans 7, jadi bintang tamunya Oprah Van Java. Saya waktu itu jadi bintang tamu awal-awal. Sule udah duluan, Parto udah duluan, Nunung udah duluan, Ajis udah duluan. Saya belakangan, bintang tamu pemanis. Biar ada yang gantengnya gitu kan. Padahal saya gak ganteng-ganteng amat. Tapi biar pemanis. Main ternyata cocok. Lama-lama akhirnya produser bilang, gimana nih Andre kita masukinnya pemain tetap ya. Ternyata teman-teman setuju. Masuk saya jadi pemain tetap. Disitulah saya mulai belajar berkomedi. Ada Parto, ada Sule, ada Nunung, ada Ajis, jagoan komedi semua. Belajar, learning by doing. Cie, kata bahasa Inggrisnya gitu. Karena stripping tiap hari, saya nggak pakai buku belajarnya. Saya nggak pakai lihat prompter atau ya itu natural sendiri dan terus tektokan sama mereka. Akhirnya saya belajar sendiri. Oh begini ya ngelawak begini. Ternyata saya bener punya prinsip bahwa enak tuh belajar langsung praktek. Jadi kita tahu medannya, kita langsung berinteraksi jadi tahu. Memang baca juga perlu gitu, tapi alangkah lebih baiknya kalau dibantu dengan prakteknya. Tapi berarti kalau belajar yang langsung praktek seperti itu harus ini ya, harus tebal muka. Kalau misalnya garing, berarti harus cuek amat ya kan. Kalau misalnya salah juga harus cuek amat, bener nggak? Saya dulu boro-boro mau diketawain orang. Kadang-kadang teman sendiri aja bingung saya ngelawak apa gitu. Tapi ya udah cuek, bener kata di muka tebel aja. Belajar terus. Soalnya kan namanya juga belajar learning by doing kan. Kita lagi masih dalam proses belajar. Saya sering waktu akhirnya lama-kelamaan ya udah jadilah. Seperti itu Oprah Van Java bertahan 5 tahun sampai 2014. Dari situ pindah lagi. Host. Asik. Ini talk show. Pertama kali aku ketemu Mas Andre langsung waktu itu di acara Ini Talk Show. Saya berdua Sule dipercaya menjadi host sebuah acara Ini Talk Show. Beda bidang lagi tuh, Mer. Kita mau bawain acara kan. Lebih ada ilmunya lagi tuh kan. Kita belajar lagi, tetap belajar lagi gitu. Tapi kalau dilihat sekarang kan semuanya mulus banget ya. Kayak begitu satu selesai udah langsung ada yang baru lagi. Satu selesai ada lagi yang baru. Selesai ada lagi yang baru. Tapi di tengah-tengah itu ada yang failed. Ketika saya mencalonkan wakil wali kota 2010 gagal. Gue bukannya gagal, gue menang tuh cuma dicurangin. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,